Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari teman-teman semua kita melanjutkan ngaji kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Kita akan mulai ngaji ini seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para aulia, para syuhada, para sholihin, para alimatul mujtahidin, para musannifin dan muallifin semua, wabil khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila ruhi Sayyid Ta'ifa Al-Imam Al-Baghdadi, wa ila ruhi Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibni Arabi qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'adana barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama-ulama kita, pendiri semua jamiah Islam di Indonesia, terutama Jamiah Nahdlatul Ulama. Wabil khusus kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, kepada Kiai Gus Dur, dan kepada para kiai-kiai yang lain, para wali songo juga. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga hadiah Al-Fatihah saya mintakan secara khusus untuk teman-teman kita yang sedang terbaring karena sakit, terutama karena COVID ya. Dan wabil khusus minta hadiah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada teman kita Ajengan Aki Udin yang sedang sakit juga hari-hari ini. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 88. Wa in kana ruhun nabiy, kalau yang memakai ini yang halaman 88 kalau edisi Darul Minhaj, kalau yang menggunakan edisi Abul Ala Afifi halaman 70 ya. Halaman 70 baris kedua dari atas, atau edisi Darul Minhaj halaman 88 paragraf pertama ya. Wa in kana ruhun nabiy alaihi salamu sirajan muniran wa kana dzalika ar-ruhu muqtabasan biwasitati wahyin kama qala auhayna ilaika ruhan min amrina fama minhul iqtibasu mithaluhu an-nar. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana memahami metafora ya di dalam Al-Qur'an, dan bagaimana metafora itu terjadi ya. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali mengenai bagaimana cara memahami metafora itu. Ada metafora tentang gunung ya, tentang sungai, atau ya al-wadi ya. Kemudian juga sekarang kita akan membicarakan mengenai beberapa metafor-metafor yang lain. Wa in kana, jika ada ruhun nabi, rohnya Nabi alaihi salam, sirajan muniran, rohnya Nabi itu seperti lampu yang bercahaya. Jiwanya para nabi itu seperti lampu ya.
Wa kana dzalika ruhu, dan roh ini, jiwa yang bercahaya ini, karena cahaya itu kan cahayanya makhluk itu bukan cahaya yang datang dari dirinya sendiri, ya. Karena semua cahaya di dalam alam bawah ini, alam sufli, alam materi ini, itu cahaya itu berasal dari sumber yang lain. Sebagaimana cahaya rembulan itu bukan cahaya yang datang dari dirinya sendiri, dia datang dari sesuatu yang lain. Nah, begitu juga rohnya Nabi itu ibarat rembulan yang bercahaya. Nah, cahaya ini muktabasan, diambil biwasitati wahyin, melalui wahyu. Wahyu itu seperti apa ya, perantaraan. Cahaya itu sampai kepada jiwa atau rohnya para nabi-nabi itu perantaraannya, ya, instrumennya, mediumnya itu adalah wahyu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, kama qala auhayna ilaika ruhan min amrina, ya. Auhayna, memberikan wahyu aku Allah, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, ruhan, roh, ya. Jadi Allah itu memberikan wahyu berupa roh, ya. Min amrina, dari perkaraku, ku Allah maksudnya, ya. Jadi aku mewahyukan kepada engkau Muhammad berupa roh itu. Nah, ini ayat ini jadi pembahasan yang cukup panjang lebar oleh para mufassir, para ahli tafsir Quran, ya. Ada yang menggunakan pendekatan tasawuf, pendekatan-pendekatan yang lain. Tapi ini menarik. Jadi Allah memberikan wahyu kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, berupa roh itu. Jadi rohnya Nabi itu adalah cahaya. Cahaya ini berasal dari suatu sumber, ya. Nah, sumbernya cahaya ini kalau menggunakan apa ya, metafora atau analogi lampu, ya. Lampu zaman dulu, lampu teplok, ya. Lampu sentir, lampu yang hidupnya itu melalui minyak, kemudian ada sumbu, dan sumbu itu kemudian disulut api, dan kemudian api itu hidup di dalam lampu itu. Jadi itulah unsur-unsurnya lampu itu, ya. Nah, kenapa ada lampu, ya? Kenapa lampu itu bercahaya? Karena dia berasal dari sebuah sumber. Nah, kalau lampu seperti lampu kuno itu, lampu teplok, namanya lampu, sumber cahayanya adalah api. Karena itu kalau nabi-nabi itu disebut sebagai sirot, sebagai lampu, sebagai teplok, ya, sebagai, bukan listrik. Kalau listrik sih tidak ada apinya, ya. Tetapi ini kita menggunakan metafora yang berasal dari kehidupan ketika belum ada listrik, ya. Jadi ini kan kita berbicara mengenai cara memahami metafora, kan. Nah, metafora yang dipakai oleh Al-Ghazali ya berdasarkan apa ya, metafora Al-Quran, dan Al-Quran itu tentu turun kepada masyarakat Arab ketika belum ada listrik, ya. Sehingga yang diambil sebagai contoh perlambang itu lampu yang ada minyaknya itu. Nah, lampu itu, nabi-nabi itu lampu. Lampu itu bercahaya. Cahaya lampu dari mana? Dari api. Karena itu, ya, karena itu rohnya Nabi itu juga diambil dari sebuah sumber. Nah, sumber ini tentu saja kita tidak bisa menggambarkan sumbernya wahyu itu seperti apa, ya. Sumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tapi kalau diibaratkan dengan sebuah lampu yang ada di bumi itu, karena kan kemarin kita diterangkan, kan, teorinya Al-Ghazali mengenai perlambang itu kan segala sesuatu yang di bumi itu punya padanannya, atau merupakan padanan sesuatu yang serupa yang ada di langit. Makanya kalau jenengan merenungi segala hal yang ada di bumi, jenengan akan sampai kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kelihatan yang ada di langit itu. Nah, jadi rohnya Kanjeng Nabi itu cahaya. Cahaya, kalau cahaya di bumi biasanya sumbernya dari api. Karena itu, fama minhul iktibasu, maka sesuatu minhu yang dari ma ini al iktibasu, memperoleh,
Jadi sesuatu yang menjadi sumber diperolehnya wahyu yang turun kepada nabi-nabi itu, ya, itu layak diserupakan, dianalogikan, ya, diperlambangi dengan api juga. Misaluhu, perlambangnya sumber wahyu ini adalah an-narun, api. Ya. Jadi kalau nabi itu cahaya, teplok, lampu teplok, maka sumber wahyu itu adalah seperti api, ya, seperti api. Kira-kira begitu. Jadi kalau jenengan kepingin menggambarkan bagaimana proses pewahyuan itu, wahyu itu cahaya, ya. Wahyu itu cahaya. Ilmu itu juga cahaya, karena ilmu itu kan sumbernya kan dari ilmunya para nabi-nabi juga, ya. Makanya para ulama itu disebut sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi-nabi, ya. Karena apa? Ya karena mereka ini melanjutkan cahaya yang datang kepada para nabi, kemudian diteruskan oleh para ulama ini. Tentu dengan derajat yang lebih rendah, ya. Tapi intinya sama, mereka ini mewarisi cahaya. Sumbernya cahaya adalah apa? Ya dari api itu, ya. Jadi nabi, kemarin kan digambarkan kan, nabi itu seperti danau, ya, yang menampung air, yang air ini semula adalah turun di gunung, dialirkan melalui sungai, dan anak-anak sungai mengalir semua ke sebuah tempat yang menampung air itu. Nah, air itu sumbernya dari mana? Dari langit, ya. Di langit sana itu kira-kira ada semacam itu juga, ada gunung, ya, di mana gunung ini menangkap air yang turun ke situ, kemudian dialirkan ke anak sungai kemudian ditampung oleh roh, oleh suatu wadah, oleh semacam danau atau dam atau waduk begitu. Nah, waduk inilah para nabi-nabi itu, ya. Nabi-nabi ini adalah seperti waduk danau yang menampung air yang datang dari sebuah sumber, yaitu berupa seperti sebuah hujan yang turun ditangkap oleh gunung. Tentu ini gunung bukan gunung di bumi, tapi gunung di langit sana. Kemudian gunung ini punya sungai dan punya lembah-lembah yang mengalirkan air itu, dan air itu ditangkap oleh para nabi-nabi. Itulah ilmunya para nabi-nabi itu. Jadi ilmunya para nabi-nabi itu adalah ilmu yang datang dari atas sana, kemudian oleh para nabi, kemudian dialirkan lagi, ditangkap oleh anak-anak sungai yang kecil-kecil. Ya, ada yang gede, ada yang kecil, macam-macam. Ada yang berupa selokan saja atau parit-parit kecil, ya. Itulah para ulama. Jadi ulama itulah yang semacam parit-parit kecil yang menampung limpahan air yang berasal dari waduk para nabi-nabi ini. Nabi-nabi ini mendapatkan ilmu, yang ilmu ini diserupakan dengan sebuah air, ya, datangnya dari sebuah sumber yang ada di atas sana, itu, ya, yaitu di langit itu. Jadi segala hal itu, langit di sini kita tidak memaksudkan langit di sini langit atas itu, tapi kalau langit yang di atas itu kita masih bisa lihat itu. Tapi langit di sini adalah sesuatu yang gaib, yang ada di ketinggian. Kenapa ketinggian? Karena sesuatu yang ada di ketinggian itu luhur itu. Jadi sesuatu yang luhur itu digambarkan dalam bahasa manusia sebagai sesuatu yang ada di atas. Alam gaib itu bukan alam di atas yang kemarin pemilik Amazon.com itu siapa, Jeff Bezos, naik pesawat ruang angkasa. Wah, itu ruang angkasa itu bukan langit itu, ya. Langit dalam pengertian rohani ini. Langit itu adalah alam gaib yang menjadi sumber segala pengetahuannya para nabi. Kita nggak bisa melihat karena namanya alam gaib, kan. Langit yang di atas itu masih alam lahir, itu alam materi, ya. Jadi langit di sini artinya langit yang berupa alam gaib yang menjadi sumber dari
hujan berupa wahyu dan pengetahuan dan ilham yang datang dari Allah itu, yang ditangkap oleh para nabi-nabi itu. Jadi nabi-nabi ini cahaya, sumbernya cahaya nabi ini adalah api. Api ini di mana? Ya tentu saja di atas sana, ya, di alam gaib sana. Nah kemudian ilmunya para nabi ini kan dialirkan kembali kan, dialirkan lagi ke sungai-sungai kecil, ditangkap oleh orang-orang lain. Nah yang menangkap ini wa in kana al-mutalaqqifuna, ya. Jika ada al-mutalaqqifuna, orang yang menangkap air hujan yang datang dari Gunung Tur, kemarin kan dikatakan Tur itu kan, Gunung Tur, ya. Gunung Tur yang ada di langit sana, ya. Tentu saja Gunung Tur ini di bumi, yaitu tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa tablet itu yang terkenal itu, ya, tablet Nabi Musa itu kan diterima di Gunung Tur, ya di Timur Tengah sana. Tapi itu Gunung Tur yang di bumi. Di atas sana itu kira-kira ada gunung yang seperti itu, Gunung Tur juga itu. Wa in kana, jika ada al-mutalaqqifuna, orang yang menangkap hujan yang datang yang dialirkan oleh Gunung Tur ini minal anbiya'i, dari para nabi-nabi, ya, dari para nabi-nabi, ya. Ba'duhum, sebagian dari anbiya ini, ya, minal anbiya'i, dari para nabi-nabi. Ba'duhum ini kalau dalam ilmu nahwunya bisa dengan i'rabi sebagai badal, ya. Ba'duhum, sebagian dari para nabi-nabi, ya, ala mahdhit taqlidi, semata-mata ikut saja at-taqlid, ya. Lima, kepada sesuatu, sami'a, yang mendengar, ya, ba'duhum ini hu kepada ma ini. Wa ba'duhum, dan sebagian dari para nabi-nabi ini, jadi nabi-nabi itu beda-beda kualitasnya. Ada yang sekedar mendengar kabar saja, artinya kabar berupa wahyu dari Allah, dari langit sana, dari Gunung Tur yang di atas sana, ya. Gunung, bukan gunung material, tapi gunung yang immaterial, yang gaib di sana, ya. Jadi nabi-nabi ini ada yang sekedar menerima wahyu saja, kemudian disampaikan, ya. Jadi dia tidak dianugerahi oleh Allah semacam pemahaman yang mendalam tentang isi wahyu itu, pesan itu. Dia hanya dapat wahyu tok begitu saja, lalu menyampaikan itu kepada orang lain, ya. Jadi dia hanya mentaklid saja, mengikuti saja ilmu yang datang dari Allah ini, ya. Nah, sebagian dari nabi-nabi wa ba'dhum, sebagian dari para nabi-nabi ini ala hadzin, atas sesuatu, atas bagian porsi, ya, minal basirati, berupa pemahaman rohani atau batin yang kuat. Jadi ada nabi-nabi itu yang punya kualitas batin atau kerohanian yang kuat sekali, sehingga memahami isi wahyu itu mendalam sekali, ya. Jadi nabi-nabi itu tidak sama levelnya. Ada nabi-nabi itu yang dapat wahyu, ya, lalu selesai udah. Jadi dapat wahyu selesai. Ada yang dapat wahyu dan dapat pemahaman atas wahyu itu. Bukan berarti kalau nabi-nabi yang dapat wahyu melalui sekedar mendengar saja dan taklid saja kepada isi wahyu itu dia tidak memahami. Tentu saja memahami dia. Cuma tingkat pemahamannya beda dengan nabi-nabi yang punya pemahaman yang mendalam tentang hakikat wahyu, tentang isi wahyu itu, ya. Jadi nabi-nabi ini ketika menangkap hujan wahyu ini itu beda-beda kualitasnya, ya. Maka yang menangkap wahyu ini dengan taklid saja, famithalu hadzil muqallidi, maka perlambangnya, porsinya nabi yang sekedar taklid saja ini adalah al-khabaru, khabar. Jadi disebut dengan khabar. Jadi nabi ini disebut sebagai orang yang mendapatkan kabar dari sumber yang gaib, ya. Wa mithalu hadzil mustabsiri, dan perlambang
porsinya nabi yang mempunyai kekuatan basirah, kekuatan rohani yang mendalam dan memahami betul-betul isi wahyu yang diterima dia. Nah, itu perlambangnya adalah al-jazwa. Jadi wahyu itu ada yang berupa khobar saja, berita saja. Ada yang berupa al-jazwa, ya. Al-jazwa itu adalah apa ya? Seperti arang yang menyala, ya. Tahu ya arang. Sekarang masih banyak loh orang pakai arang ya. Dulu kalau kita nyetrika zaman dulu itu pakai arang gitu. Pakai arang. Nah, arang yang menyala itu namanya jazwa, ya. Jadi ada roh nabi ini yang apa ya? Yang karena kekuatan rohani yang begitu kuat sekali, itu seperti jazwa, seperti arang yang menyala, ya. Wal qabasu, dan perlambangnya itulah seperti qabas. Qabas itu seperti apa ya? Qabasun itu tahu oncor ya. Oncor itu apa ya? Sekarang udah jarang orang pakai oncor itu. Obor ya. Oncor itu lampu yang terbuat dari dari bambu, ya. Bambu diisi dengan minyak, ditutup dengan sumbu berupa kain, kemudian disulut, ya, lalu menyala itu, ya. Oncor. Dulu kalau orang petani-petani di kampung itu kalau nyari kodok di sawah itu pakai oncor itu, ya. Itu qabas, ya. Wasyihabu, dan syihab sama, ya. Syihab itu lampu yang menyala, ya. Jadi perlambang wahyunya para nabi-nabi yang menerima wahyu tidak sekedar hanya taklid saja, tapi punya pemahaman yang mendalam. Itu seperti jazwah, seperti qabas, seperti syihab, ya, seperti lampu yang menyala, ya. Jadi ini perlambang ini bisa kita pakai juga kepada orang-orang yang belajar pengetahuan, belajar ilmu, ya. Orang yang belajar sudah paham apa yang dia pelajari, sudah ngeh itu, ya. Nah, itu dia sama dengan dia dapat jazwah itu. Tapi kalau orang belajar baru dengar penjelasan dari gurunya, dia belum dong, ya dapat penjelasan, ya. Itu namanya baru khobar, ya. Dia baru dapat kabar toh itu. Ya, dia belum ngerti juntrungannya kabar yang dia terima itu. Ini kayak saya masih ingat dulu kalau belajar matematika di madrasah zaman di kecil dulu, ya. Diajari guru teori apa macam-macam dalam matematika. Ya, kita mendengarkan penjelasan guru mengenai bagaimana kaidah dan teori dalam matematika, ya. Tapi kita ya hanya dengar saja, ya. Tapi kita nggak tahu bagaimana teori itu bekerja, bagaimana dia beroperasi, dan bagaimana dia diterapkan untuk menyelesaikan persamaan tertentu misalnya. Kita nggak paham, kita hanya baru dengar kabar saja. Itu kan sering kita kan. Kalau kita belajar bahasa baru misalnya, kita dengar penjelasan guru, kita belajar bahasa yang tidak pernah kita ketahui, kita baru pertama kali masuk kelas belajar bahasa baru. Mendengarkan guru menjelaskan kalimat dalam bahasa baru itu. Jadi kan hanya mendengar tok, tapi belum ngerti itu gimana juntrungannya kalimat ini. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini itu, ya. Nah, begitu sampai sudah menguasai bahasa itu, kaidahnya bagaimana memakai kaidah itu sesuatu yang semula kabar menjadi jazwah, menjadi arang yang menyala dalam diri sampean itu. Nah, itu baru disebut pengetahuan, yaitu, ya. Kalau jenengan belajar kok baru dengar guru menerangkan saja, belum dong juntrungan pengetahuan itu namanya bukan pengetahuan, itu baru berita, ya. Itu baru berita, baru khabar.
Nah, kalau sudah jadi pengetahuan yang jenengan pahami dengan sungguh-sungguh, itu pengetahuan itu sudah bertransformasi, berubah ya, menjadi jazwah itu. Nah, jenengan itu kalau belajar itu ya harus sampai ke jazwah itu. Itu yang kalau dalam bahasa pondok pesantren itu disebut dengan futuh gitu ya. Ya, makanya dulu ketika kita di pondok itu doanya ya selalu itu kita minta kepada Allah supaya kita difutuh oleh Allah, dibukakan. Pikiran kita dibukakan oleh Allah sehingga memahami pengetahuan itu dengan sungguh-sungguh itu. Kalau orang sudah paham, sudah oh begitu, itu sudah itu pengetahuannya sudah jadi jadwatun, sudah menjadi qabasun, sudah menjadi syihabun. Nah, nabi-nabi itu juga begitu, perlambang wahyunya itu. Ada yang nabi-nabi itu dapat wahyu hanya kategorinya khobar saja. Ada nabi-nabi itu yang dapat wahyu ya jazwah. Seperti kajian Nabi Muhammad SAW itu wahyunya jazwah itu. Jazwah itu. Ulama pun juga begitu. Ada ulama itu yang ilmunya itu ya mungkin kalau khobar sih enggak ya, karena kalau masih khobar itu enggak bisa disebut ulama itu ya. Khobar itu. Tapi ada orang yang pengetahuannya itu cetek cetek itu dangkal ya, dangkal. Karena apa ya? Karena ilmunya hanya dapat dari Google, dari internet, nggak paham ya. Ya dia baca informasi tapi ya baca tok saja, tapi nggak ngerti juntrungannya sebetulnya apa maksudnya itu. Kenapa begitu? Nah, kalau jenengan sudah tahu kenapa begitu, jadi informasi yang jenengan pahami secara mendalam, nah itu informasi itu sudah berubah dari sekedar informasi yang sederhana ya khobar kategorinya menjadi jazwah itu, menjadi arang yang menyala. Nah, arang yang menyala pun ini juga tingkatannya macam-macam. Ada jazwah itu yang nyalanya itu nyala yang terang sekali karena apinya begitu kuat itu, sehingga menimbulkan panas ya, kehangatan, dan kehangatan ini bisa menyebar ke banyak orang ya. Nah, itulah contoh orang yang alim sekali, yang ilmunya dapat dimanfaatkan oleh jutaan orang dari selama berapa abad ya. Apinya nggak mati-mati itu. Contohnya ya Al-Ghazali ini. Imam Ghazali ini ilmunya kategorinya adalah jazwah ya. Perlambang ilmunya Al-Ghazali ini, kita kan bicara perlambang ini kan. Perlambangnya ilmunya Imam Ghazali itu seperti jazwah, tapi jazwah yang kuat sekali ya. Seperti arang yang menyala tapi nyalanya begitu kuat sekali sehingga nggak mati-mati ya, nggak mati-mati, dan kehangatan yang ditimbulkan oleh apinya Al-Ghazali itu sampai sekarang kita merasakan kehangatan itu. Sampai malam ini kita ngaji kitab Mishkatul Anwar ini kan kita mendapatkan kehangatan dari api, dari arang yang menyala dari Al-Ghazali itu, sampai sekarang kita masih merasakan itu, kehangatan itu. Ada ulama yang jazwahnya itu ya kecil aja ya, kecil aja. Ya hangat, panas, tomak panas yang terbatas itu ya. Cahayanya pun juga bukan cahaya yang kuat sekali ya. Jadi begitu, jazwah itu macam-macam. Macam-macam itu. Fa inna sahibadz dzauqi musyarikun lin nabiy, karena sesungguhnya orang yang memiliki dzauq, yang memiliki rasa ya. Jadi ilmu yang sudah masuk ke rasa, tidak sekedar ilmu yang sekedar berita, khabar, tapi yang sudah dirasakan langsung, ilmu yang sudah dialami. Jadi kan tidak sekedar hanya mendengar kabar tentang sate yang enak, tapi langsung makan sate yang enak itu. Nah, itu namanya shahibudz dzauq. Jadi kalau orang mendengar kabar tentang sate yang enak, itu kategorinya shahibul khabar. Orang yang punya kabar, tapi dia nggak pernah ngalami kabar itu.
Nah, kalau dia sudah ngalami kabar tentang sate yang enak, merasakan langsung enaknya sate itu, dia sudah naik makom menjadi sohibul dzauq, orang yang punya rasa itu. Nah, orang yang punya rasa seperti ini, musyarikun, bersekutu atau menyertai, ya, beserta, berpartisipasi, menyertai lin nabi kepada kanjeng Nabi alaihi salam fi ba'dil ahwali, di dalam sebagian ahwalnya atau kondisi kebatinannya. Orang kalau punya rasa, orang memahami ajarannya kanjeng Nabi sampai ke rasa, itu sama dengan dia itu merasakan kenabian. Dia tidak jadi nabi, tapi dia merasakan situasi kebatinannya para nabi. Itu kalau orang sudah ilmunya itu tadi itu sampai jazwah, sampai arang yang menyala itu, ya. Itu sama dengan orang ini dalam satu segi, ya, sampai tingkat tertentu orang ini mengalami pengalaman kenabian. Jenengan itu kalau memahami ajaran Islam dengan rasa sampai merasakan betul itu kira-kira jenengan itu merasakan, ya Nabi itu kira-kira dulu begitu. Jenengan tidak Nabi, tapi jenengan punya pengalamannya para Nabi. Ya kira-kira tadi itulah kalau contoh sate itu. Kalau jenengan diberi kabar oleh orang yang sudah pernah makan sate, oh sate itu enak sekali, sate kelatak, di Jogja ini harus sate kelatak, enak sekali itu. Tapi jangan kabar tok, terus jangan coba langsung pergi ke warungnya makan sate kelatak seperti yang dimakan oleh orang yang memberi kabar tadi itu. Nah, ketika jangan makan sate itu, jenengan itu mengalami pengalamannya orang yang semula ngasih kabar tentang sate yang enak tadi itu. Jadi kalau jenengan itu memahami ajaran Islam sampai ke tingkat rasa, sohibul dzauq, tidak sekedar sohibul khobar, ya. Kalau saya ini kan sohibul khobar saja ini, baca kitab gitu ya. Tapi kalau jenengan sudah sampai ke sohibul dzauq, ngerasake, itu jenengan ngerasake pengalaman Nabi mbiyen itu kayak apa ya, kayak gitu kira-kira. Begitulah kira-kira. Nah, kalau jenengan sudah sampai rasa begitu, wa mithalu tilkal musyarakati, perlambang menyertai seperti itu, menyertai pengalamannya Nabi atau sebagian pengalamannya para Nabi itu adalah al-istila'u, adalah istilah. Istilah itu artinya minyak yang kebakar. Wah, itu ya, ini istilahnya bagus sekali Al-Ghazali ini, makanya Al-Ghazali itu dahsyat betul, Bang. Dia pintar sekali itu memberikan metafora itu ya. Jadi tidak jenengan iso ngerasakno, bisa merasakan pengalamannya para nabi-nabi itu, karena jenengan tidak sekedar hanya membaca hadis saja. Jadi jangan baca hadis tentang ngendikane kanjeng Nabi begini. Misalnya kemarin kita ngaji di kitab Ihya kan tentang bahayanya dosanya namimah itu. Adu domba. Dengan baca hadis tentang larangan adu domba namimah itu. Tapi jenengan baca tok ya, itu namanya jenengan sohibul khobar. Ya, sohibul khobar itu. Jenengan punya berita, ya kayak jenengan beli koran Kompas ya, beli aja, beli koran Kompas. Jenengan kalau baca hadis tok itu ya, itu sama jenengan beli koran. Namanya apa? Sohibul khobar. Jenengan punya berita. Tapi kalau isi hadis yang jenengan terima dari kanjeng Nabi itu jenengan jalan nih, jenengan amalkan sampai masuk ke rasa, ya. Jenengan sudah jadi sohibul dzauq. Nah, proses ngerasa itu oleh Al-Ghazali diperlambangkan dengan al-istilah. Istilah itu artinya lampu, jadi kayak arang ya. Arang itu kan, arang sebelum dibakar ya sehingga menyala, itu kan dia tidak ada apinya. Begitu arang itu jenengan sulut dengan api ya, kemudian dipanasi terus menerus sampai dia menyala, sampai
menyala sekali gitu ya. Nah, proses menyalanya areng yang semula itu tidak ada apinya menjadi api, itu namanya al-istilah. Prosesnya itu ya, prosesnya itu namanya al-istilah. Jadi ada api, ada proses menuju menjadi api. Oh, ini makanya Al-Ghazali ini keren sekali ya, Pak. Jadi dibeda-bedakan itu, ada api, ada proses menjadi api. Proses menjadi api itu namanya al-istilah. Ketika jenengan dalam proses ngerasake mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi dalam hadis, dalam Al-Quran ya, diamalkan sampai jadi rasa, itu sama dengan jenengan itu dalam jiwa jenengan itu kayak areng atau ya, kayak kayu, terus dibakar sampai menyala. Nah, proses menyala itulah namanya al-istilah itu. Ketika jenengan ngamal ke ilmunya para nabi-nabi, lalu ilmu yang semula khobar jadi jadwah, prosesnya itu namanya al-istilah, proses menjadi api ya, itu al-istilah, itu perlambangnya begitu. Wa innama yastali, nah ini punchline-nya, ini inti keterangan Al-Ghazali ini. Wa innama yastali bin nari man ma'ahun nar. Wa innama yastali, sesungguhnya apa ya? Wa innama yastali, dan sesungguhnya terbakar binari karena api, man orang, ma'ahu yang bersama orang ini, annaru ada api. La bukan man orang, yasma'u yang mendengar orang ini, khabaroha, kabarnya atau beritanya tentang api. Orang itu terbakar oleh api atau menjadi apa? Menjadi menyala, jiwanya menyala ya. Itu karena memang jiwanya itu ada apinya. Jadi orang yang bisa menerima, orang yang kalau kita ibaratkan atau kita perlambangkan kembali dengan tadi itu areng ya. Areng itu bisa kebakar karena memang ada potensi dalam areng itu untuk terbakar. Kalau sesuatu itu tidak punya potensi untuk terbakar, ya dia nggak bisa kebakar itu. Ya. Jadi jenengan itu bisa dibakar karena dalam diri sampean ada potensi untuk itu. Dan potensi itu bertingkat-tingkat ya. Ada orang, ya, artinya begini, orang itu bisa mendapatkan jazwa, ya, mendapatkan tadi itu areng yang menyala, ilmu yang dirasakan itu karena memang dalam diri sampean ada kekuatan untuk itu, ada potensi untuk bisa begitu. Dan semua manusia, jiwanya manusia, ya, rohaninya manusia itu dilengkapi oleh Allah dengan potensi untuk bisa begitu semua. Adapun kekuatannya beda-beda, itu tentu saja ada orang yang kekuatan rohaninya untuk bisa menyala itu ada yang besar sekali, ada yang sedang saja, ada yang terbatas, kecil, dan seterusnya. Itu tentu saja manusia berbeda-beda kemampuannya. Tapi di dalam diri manusia itu ada kemampuan untuk bisa menyala rohaninya itu. Itu semua begitu. Manusia dalam dirinya itu ada potensi untuk menyala, untuk bisa mendapatkan jazwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya terserah kita mau nggak menerima itu. Itu kan terserah kita saja. Kalau jenengan tidak mau menyalakan lampu yang tersembunyi dalam diri sampean, itu jenengan apa ya, api itu nggak pernah jenengan nyalakan, jangan biarkan saja, nggak pernah dirawat dan seterusnya. Ya api yang ada dalam diri sampean itu nggak pernah menyala. Tapi kalau menyala ya nggak sempurna. Ya samalah dengan ya, kalau api listrik sih, nyala listrik sih beda. Kalau jenengan pernah ngalamin hidup zaman di kampung dulu ya, punya lampu teplok, itu lampu teplok itu harus dirawat tiap hari karena
Lampu teplok itu nyala dari minyak tanah itu kan. Dan itu kan apinya kan kotor itu. Jadi setiap menjelang maghrib itu kerjaan saya dulu kalau di kampung dulu itu selalu membantu orang tua saya kalau menjelang maghrib itu ngeresiki atau membersihkan itu semprong, semprong itu bersihin dulu ya, sumbunya diperiksa, kalau kurang kurang bagus dinaikkan sumbunya supaya ke atas supaya apinya besar ya. Begitu kalau lampu nggak dengan rawat ya sudah ada apinya, cuma apinya nggak sempurna itu. Jadi samalah api atau nyala api dalam diri manusia itu juga begitu, kalau nggak dengan rawat, dengan mengamalkan ilmu itu ya jazwah itu tidak sempurna ya. Arang yang menyala itu menyalanya nggak sempurna, malah kalau nggak dirawat lama-lama ya bisa padam sebetulnya ya. Wa ingkana, ini kita masih bicara tentang metafor ya, metafora ini. Wa ingkana, jika ada awwalu manzilil anbiya'i ya. Tingkatan pertama para nabi-nabi ya. Jadi step atau langkah pertama menjadi nabi ya. Jadi langkah pertama, langkah rohani pertama para nabi-nabi itu adalah at-taraqqiyah ya. Khabarnya kana at-taraqqiyah adalah naik ilal alamil muqaddasi, kepada alam yang suci, yaitu alam gaib itu, alam yang di langit sana. Bukan langit yang di bumi ini ya, bukan langit material ini, tapi langit yang gaib itu. Jadi proses rohani yang pertama atau manzil, derajat pertama yang dilakukan oleh para nabi-nabi itu adalah at-taraqqi, naik ke alam yang suci di atas sana ya. Alam yang suci, yang disucikan ya, dibersihkan an kadura atau an kuduratil hissi wal khayali, dari kotoran berupa indera, panca indera, wal khayali dan khayal. Apa itu fantasi. Nah, perlambangnya derajat pertama para nabi-nabi ini berupa naik ke alam kesucian itu adalah famithalu dzalika ya. Jawabnya in, syarat, jumlah syartiyah, jawabnya adalah famithalu dzalika. Maka contohnya, perlambangnya proses naik seperti itu, famithalu dzalikal manzili, maka contohnya derajat pertama itu adalah al-wadi al-muqaddasu. Al-wadi, lembah al-muqaddasu yang suci itu. Tadi kan kemarin kan ada diterangkan perlambang gunung gitu ya, atur ya. Nah, gunung itu punya puncak, punya lembah ya. Nah, lembah itu adalah derajat pertama kenabian. Orang itu kan kalau naik gunung itu kan tentu saja melalui lembah dulu, kan nggak bisa naik gunung langsung ke puncak kan. Dilalui pertama dari lembahnya dulu ya, lembah itu. Bukan lembah silikon ya, tapi lembah lembah gunung rohani ini ya. Nah, proses pertama kenabian itu naik menuju puncak gunung itu. Nah, derajat pertama, step pertama, langkah pertama atau tingkatan pertama itu disebut dengan al-wadi al-muqaddas, lembah yang suci ya. Ini kita ingat kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk naik ke puncak gunung Tur itu ya. Kemudian beruzlah di sana atau bertapa di gunung Tur ini selama 40 hari, dan di ujung hari itu dapat wahyu. Jadi ini perlambang, ini kisah Nabi Musa ini perlambang ya, perlambang. Jadi orang itu ketika mau mendapatkan jazwa, mendapatkan nyala api, yaitu wahyu atau pengetahuan dari Allah itu, dia harus menjalani proses yang pertama. Apa itu? At-taraqqi, naik.
Ini kata kunci ini, naik dulu. Naik itu artinya apa? Naik itu kan jenengan jenengan bergerak dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Meninggalkan tempat yang rendah itu. Nah, tempat yang rendah itu di dalam Mishkatul Anwar di sini ini digambarkan berupa alam his dan khayal, alam indera dan alam fantasi. Apa itu alam indera itu? Jenengan itu tidak bisa menuju kepada alam gaib kalau jenengan tidak naik, tidak melakukan tadi itu proses naik itu, munggah, meninggalkan alam panca indera ini, alam materi ini. Kalau jenengan masih terpaku terus dengan alam materi ini, sampean nggak bisa menuju kepada alam muqaddas atau al-wadil muqaddas tadi itu, lembah suci untuk menjadi tempat pertama naik menuju ke puncak Gunung Tur itu seperti Nabi Musa. Nabi Musa naik dari lembah Gunung Tur, naik sampai ke puncak Gunung Tur, bertapa di sana 40 hari, lalu dapat wahyu. Nah, langkah pertama yang niscaya untuk naik ke Gunung Tur adalah ya jangan meninggalkan ini, meninggalkan dasar gunung, naik pelan-pelan sampai ke puncak gunung itu. Intinya apa? Naik, meninggalkan alamul his, yaitu alam indera ini, alam materi ini, dan alamul khayal. Apa itu alamul khayal? Alamul khayal itu bukan alam materi, tapi alam yang mendekati alam materi. Contohnya bagaimana? Saya sudah berkali-kali mencontohkan dalam ngaji Mishkat atau Ihya ya. Saya contohkan kan begini, kalau jenengan ini ada gelas di depan saya. Gelas ini bagian dari alamul his, alam panca indera. Karena apa? Karena kita bisa melihat gelas ini, kita bisa mengindera dengan mata kita ya. Ketika gelas ini ada di depan mata kita, kita melihat ya dengan mata. Nah, begitu gelas ini kita singkirkan dari depan kita ya, kemudian kita nggak bisa melihat lagi. Memang gelas sebagai materi, sebagai benda itu nggak bisa kita lihat lagi. Tapi gambar gelas itu tercetak di pikiran kita. Seperti memori komputer gitu ya. Gambar gelas itu, gelasnya sudah nggak ada, tapi gambar gelas itu masih tercetak terang sekali di pikiran kita. Nah, bagian dalam pikiran kita yang menyimpan memori tentang benda-benda material ini, benda-benda yang bersifat hissi ini, itu disebut dengan alamul khayal, alam fantasia, ya, alam bukan khayal dalam artian menghayal, bukan itu. Khayal itu di sini artinya adalah tempat di dalam kemampuan dalam pikiran kita untuk menyimpan gambar-gambar atau memori mengenai benda-benda yang pernah kita indera, pernah kita lihat, pernah kita sentuh, pernah kita rasakan, pernah kita cecap dan seterusnya. Ya. Itu disimpan di dalam suatu tempat di pikiran kita yang namanya alamul khayal. Nah, alamul khayal itu bukan alam yang material karena itu tidak berupa benda, tetapi dia masih dekat dengan benda. Nah, kalau jenengan mau mengikuti perjalanan para nabi-nabi itu ya, yaitu naik ke al-alam al-muqaddas atau alam yang suci itu, alam gaib, itu ya langkah pertama jenengan naik, meninggalkan alam material ini ataupun alam yang semi material, yang apa ya tidak material penuh tapi mendekati alam material, yaitu alam khayal tadi itu. Kalau sampean bisa meninggalkan itu, naik kemudian masuk ke alam al-muqaddas, al-alamul muqaddas, maka di situ jenengan mengalami pengalaman yang dulu pernah dialami para nabi-nabi. Wa in kana, dan jika ada, la yumkinu, tidak mungkin ya, wat'u dzalikal wadil muqaddas, menginjak lembah yang suci tadi itu, sebagaimana Nabi Musa naik ke Gunung Tur itu kan pertama kali menginjak
lembah yang suci sebagai tahap pertama di dalam gunung ini, ya, lembah ini. Nah, kalau lembah yang suci ini tidak mungkin diinjak illa bithirahil kaunaini, kecuali dengan membuang, ya, dua alam, ya. Illa bithirahil kaunaini, kecuali dengan membuang dua alam. Ini apa alam ini? Apa dua alam ini? Ini maksudku adalah dunia, alam dunia, wal akhirata, dan alam akhirat. Ini sudah tingkat sufi yang tinggi, ya. Tapi ini kalau jenengan belum sampai ke tingkat ini, ya sudah didengarkan saja, ya. Saya juga belum paham sepenuhnya karena saya hanya baca saja. Tapi kalau jenengan sudah mengalami langsung, bisa meninggalkan dunia dan akhirat dan hanya jenengan di dalam proses suluk atau berjalan menuju Allah itu, sampai kepada level sudah membuang dunia dan akhirat dan semuanya tertuju hanya kepada Allah saja. Sebagaimana kisahnya Rabi'ah Adawiyah itu, ya, kan terkenal sekali itu. Kalau orang lain, kalau salah satu munajatnya atau doanya Rabi'ah Adawiyah itu kan, ya Allah, jika saya menyembahmu karena saya takut masuk neraka, ya, itu kan munajat Rabi'ah kan begitu kan. Kalau aku menyembahmu wahai Allah karena aku hanya ingin mendapatkan cintamu, bukan untuk mendapatkan surga atau takut masuk neraka. Kalau aku menyembahmu karena aku ingin masuk surga atau ingin menghindari api neraka, ya, maka tutuplah neraka dengan diriku ini, ya, sampai apinya neraka itu padam, ya. Artinya ya saya beribadah ini suluknya orang yang sudah sampai ke tahap yang tinggi sekali, ya. Jadi beribadah suluk menuju kepada Allah sampai kepada satu tingkatan di mana ibadah itu bukan untuk mencari surga atau untuk menghindari neraka, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kalau menginjak tadi itu lembah suci itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan membuang dua alam, dua dunia, yaitu dunia sekarang dan dunia nanti, yaitu dunia materi ini dan dunia akhirat, ya. Wat tawajjuhi, dan menghadap ilal wahidil haqi, kepada Tuhan yang satu, yang maha nyata, yang maha benar. Al-haq itu di sini maha nyata dan maha benar, ya. Wa li anna dunya, dan karena dunia, wal akhirat, dan akhirat, mutaqabilatani, itu saling berhadap-hadapan. Kan kemarin digambarkan kan, sesuatu yang ada di dunia itu gambaran dari yang ada di langit, dari sesuatu yang gaib, ya. Dunia dan akhirat itu saling berhadap-hadapan, artinya berkorelasi. Mutajadzibatani, dan saling tarik-menarik, ada semacam kayak gaya gravitasi itu antara dunia akhirat dan dunia sekarang ini, ya. Ini pembahasan ini agak sedikit rumit ini, ya. Wahuma, dan kedua dunia ini adalah aridhoni, adalah sesuatu yang aksidental, artinya sesuatu yang datang, bukan sesuatu yang merupakan sesuatu yang esensial. Tetapi aksidental itu sesuatu yang bukan merupakan bagian yang esensial dari sebuah benda, ya. Misalnya, nanti saya terangkan, ya. Wahuma, dan kedua dunia ini, kedua hal ini, yaitu dunia dan akhirat, itu adalah aridhoni, sesuatu yang aksidental, sesuatu yang datang, bukan esensial, lil jauharin nurani, kepada esensi, substansi yang bercahaya, ya. Al-basyari, yang bersifat kemanusiaan. Substansi manusia yang bercahaya itu apa? Ya roh. Substansinya manusia itu adalah roh. Adapun roh ini dibungkus dalam badan, ya.
badan yang punya bentuk seperti ini, tinggi sekian, warna kulitnya begini, dan seterusnya. Itu kan badan itu substansi. Nah, substansi ini ada sifat-sifatnya, ada propertinya ya. Badan itu ada yang bentuknya, ada yang warnanya putih, kuning, hitam, coklat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, itu sifat-sifat itu semua itu namanya sesuatu yang aksidental, yang tidak esensial. Yang esensial apa? Yang esensial substansinya. Tetapi sifat-sifat yang menempel kepada substansi itu adalah namanya sesuatu yang aksidental, yang dalam bahasa ilmu kalam atau teologi Islam disebut dengan al-arad ya. Kalau dalam bahasa pondok pesantren disebut dengan aral ya. Ngaral itu artinya apa? Sesuatu yang aksidental, bukan sesuatu yang substansial ya. Jadi ada inti, ada sifatnya inti. Sifatnya inti itu aksidental. Apa namanya aksidental? Itu sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada ya. Misalnya substansinya manusia itu ya rohnya itu. Adapun sifat-sifatnya itu aksidental. Ada yang berupa tubuh ya. Tubuh itu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat misalnya. Nah, karena dia aksidental, dia bisa datang, bisa pergi ya. Sifat tubuh itu ya, misalnya sifat tubuh itu berupa apa? Tubuh itu tubuh yang gemuk ya, gemuk itu bisa datang, bisa pergi ya. Kadang kalau orangnya nggak sering olahraga ya gemuk, begitu olahraga ya menyusut berat badannya. Jadi sesuatu yang aksidental itu datang pergi ya. Bisa ada, bisa tidak ada. Di suatu saat ada, di saat yang lain tidak ada ya. Itu namanya aksidental itu. Nah, dunia dan akhirat itu adalah sesuatu yang aksidental, bukan sesuatu yang substansial. Jenengan kalau ingin suluk menuju kepada puncak Gunung Tur tadi itu untuk mendapatkan jadwah tadi itu kan harus nginjak pertama kali lembahnya gunung dulu. Lembah suci tadi itu. Nah, lembah suci ini kalau kita supaya bisa masuk ke lembah suci itu syaratnya harus meninggalkan dua dunia, dunia sekarang dan dunia akhirat. Maka nanti ada perlambangnya itu ya. Yumkinu, jadi dunia dan akhirat itu semuanya ada dua-duanya adalah aksiden, sesuatu yang aksidental. Yumkinu yang mungkin ittirahuhuma, untuk dibuang keduanya ini maratan pada suatu saat, wattalabbusu dan untuk memperoleh bihima terhadap keduanya ini ukhra pada saat yang lain. Ya namanya aksidental itu kadang ada, kadang tidak ada, kadang bisa dibuang, kadang bisa diambil lagi. Ya namanya aksidental ya. Nah, kalau syaratnya jenengan masuk ke lembah gunung itu harus begitu, harus buang dulu dua dunia ini, maka perlambangnya famithalut tirahihima, maka perlambangnya membuang dua dunia tadi itu indal ikhrami, ketika ikhram, ketika bersiap-siap, maksudnya ikhram ini kayak orang haji pakai baju ikhram dan segala macam, maksudnya siap-siap ditawajjuhi untuk menuju ila Ka'batil Qudsi, kepada Ka'bah, kepada kesucian yang diserupakan dengan Ka'bah ya. Jadi ilal Qudsil musyabbahi bil Ka'bati ya. Kepada, ini namanya dalam balaghah disebut dengan apa itu, dengan tasbih ya, atau ya tasbih ini, kepada kesucian yang diserupakan dengan Ka'bah ya. Nah, perlambangnya itu apa? Adalah khal'un na'alaini, mencopot dua sandal. Ingat ya kisah Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tur sampai puncaknya ya. Kemudian bertapa di sana 40 hari kan, kemudian Nabi Musa melihat apa itu api kan. Kemudian ya api ini adalah tadi itu kan
Api ini ya perlambangnya Allah sebetulnya. Ya. Makanya tadi kan disebutkan wahyu yang turun kepada Nabi itu semacam cahaya, itu seperti cahaya. Nah, sebagaimana cahaya itu ada sumbernya, nah cahaya di dalam lampu tradisional itu kan sumbernya adalah api. Maka nabi-nabi cahayanya itu sumbernya dari api, daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini kayak diibaratkan dengan api ini ya. Tetapi jangan membayangkan Allah itu api. Ini semua ini bahasa kiasan ya. Jadi jangan difahami harafiah. Kalau difahami harafiah ya bubrah semua, ambiar ini ya. Ini kan membahas sesuatu yang gaib sehingga terpaksa kita menggunakan perlambang-perlambang. Jadi Nabi Musa ketika ketemu Allah ya, itu kan dia melihat api. Ketika melihat api, kemudian muncul suara dari api itu. Ya. Kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk mencopot dua sandalnya. Ya, fakhla'na 'alaika. Ya. Mencopot dua sandal. Itu maksudnya apa? Mencopot dua sandal itu. Tentu saja sandal di sini maknanya ya sandal harafiah sandal itu. Tapi dibalik nyopot sandal ini dalam kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mencopot dua sandal, itu artinya melepaskan keterikatan kamu dengan dunia materi maupun dunia yang non materi, yaitu al-kaunaini, melepaskan dua kahanan, dua wujud, yaitu wujud berupa dunia ini dan wujud berupa akhirat. Kamu menghadap Allah, murni kepada Allah saja. Lupakan itu dunia dan akhirat, kamu hanya berhadapan dengan sumber dari dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyopot sandal itu artinya adalah perlambang. Kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nyopot sandal, itu artinya adalah jenengan meninggalkan al-kaunain, dua kahanan, kahanan material berupa dunia sekarang ini dan kahanan yang immaterial berupa sesuatu yang nanti di akhirat itu. Itulah cara memahami perlambang seperti itu ya. Ini dicontohkan oleh Imam Ghazali ini ya. Nah, kalau jangan perhatikan tafsir mengenai nyopot dua sandal ini ya, ini kan tafsir yang bersifat sufi ini ya. Ini kalau jangan baca kitab Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah misalnya, itu ada penjelasan mengenai ini panjang lebar itu. Apa makna mencopot dua sandal itu dibahas panjang lebar itu. Tetapi sebetulnya ilmunya Ibnu Arabi itu sudah ada dimulai pertama oleh Al-Ghazali. Makanya kalau jenengan baca pengantarnya kitab Mishkatul Anwar edisi Abul Ala Afifi ini ya. Ini keren sekali, pengantarnya panjang sekali. Abul Ala Afifi ini adalah doktor filsafat yang kuliahnya dulu doktornya dari Cambridge ya, Inggris. Dia muridnya seorang orientalis besar namanya R.A. Nicholson ya. Dan dia nulis disertasi mengenai Ibnu Arabi, menerbitkan kitab Fususul Hikam dan dikasih pengantar yang panjang lebar sekali, yang luar biasa bagus ya. Nah, Abul Ala Afifi orang yang sama, dia menerbitkan kembali kitabnya Imam Ghazali Mishkatul Anwar, dikasih kata pengantar yang panjang. Jadi keunggulan edisi Mishkatul Anwar, edisi Abul Ala Afifi terhadap edisi Darul Minhaj adalah pengantarnya. Kalau dari segi pengantarnya, kitab Mishkatul Anwar edisi Abul Ala Afifi ini jauh lebih keren. Kalau yang tertarik silahkan baca pengantarnya Abul Ala Afifi. Kalau jenengan baca pengantarnya Abul Ala Afifi di sana diterangkan bahwa sebetulnya apa yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah itu sebetulnya benih-benihnya sudah ada di dalam kitab Mishkatul Anwar. Karena Al-Ghazali itu kan hidupnya sebelum Ibnu Arabi. Jadi pendahulunya Ibnu Arabi itu adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali.
Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Ghazali itu tasawufnya hanya tasawuf akhlaki, itu keliru. Memang Al-Ghazali itu dikenal dengan kitab Ihya. Ihya itu isinya tasawuf akhlaki, tasawuf yang bersifat amal, akhlak ya. Yang orientasinya adalah ya amal, bertindak ya. Tetapi Al-Ghazali itu selain punya tasawuf akhlaki, dia juga punya tasawuf yang bersifat falsafi, yang bersifat filsafat ya. Dan itulah yang ada di dalam kitab Mishkatul Anwar. Nah, tasawuf yang paling penting para teman-teman semua ya, itu tasawuf akhlaki. Yang paling penting. Karena apa? Ya karena tujuan tasawuf yang paling akhir itu ya amal. Ngamal ya. Orang beragama itu tujuan akhirnya ya ngamal. Kalau jenengan sudah ngamal, sudah menindakkan atau mengerjakan sesuatu yang semula berupa teori, kalau tadi memakai bahasanya kitab Mishkatul Anwar, jenengan itu sudah naik makom dari sohibul khobar kepada sohibul dzauq. Jenengan naik makom, naik tingkat dari sekedar punya kabar, ya, punya koran Kompas, lalu naik tingkatan menjadi sohibul dzauq. Jenengan mengalami langsung kabar itu. Itu namanya sohibul dzauq ya. Sohibul dzauq. Nah, tetapi sohibul dzauq ini ya, orang itu bisa mengalami punya rasa ya menjadi sahibul dzauq itu tidak bisa kalau dia tidak mengamalkan sesuatu yang menjadi pengetahuan dia. Jadi ngamal itulah yang membuat sampean itu bisa menjadi sahibul dzauq, punya rasa itu yang ngamal itu. Karena itu tasawuf akhlak itu penting. Nah, kalau orang punya kelebihan waktu ya, apalagi ini era pandemi begini banyak waktu nganggur ya. Belajar tasawuf falsafi bagus, tapi itu tidak wajib ya. Itu bonus. Sebaiknya memang kalau jenengan belajar itu dua-duanya. Kalau mampu ya, tasawuf akhlaki itu yang paling penting, karena itu ngaji Ihya itu penting sekali ya. Ngaji Ihya tiap malam Jumat itu yang paling penting itu. Nah, tapi kalau jenengan tertarik, punya waktu, punya kemampuan ya. Nah, itu bagus juga jenengan belajar juga tasawuf falsafi. Nah, itulah yang ditulis di dalam kitab Mishkatul Anwar ini. Apa tujuan tasawuf falsafi itu? Tujuan tasawuf falsafi itu bukan untuk diamalkan, bukan. Tapi supaya jenengan paham. Supaya pemahaman ini nanti menjadi landasan ngamali sampean tadi itu, ya, menjadi landasan untuk tasawuf akhlaki. Jenengan paham dununge perkara. Apa dununge perkara itu ya? Juntrungannya alam raya ini tuh seperti apa sebetulnya? Kenapa kok ada alam raya? Tujuannya apa? Itu kan pengetahuan yang seperti itu kan bukan amali, bukan praktis, bukan kayak ngilmu tentang namimah, larangan untuk adu domba. Itu praktis, bisa diamalkan langsung dengan tidak melakukan adu domba. Itu namanya dengan mengamalkan ilmu mengenai larangan namimah ya, seperti dijelaskan dalam kitab Ihya. Tapi kalau penjelasan tentang dalam kitab Mishkatul Anwar ini itu tidak bisa diamalkan, tapi dipahami, dirasake ya. Nah, ilmu tasawuf falsafi itu ilmu yang ngajari kita semua tentang untuk memahami dununge kahanan. Dununge kahanan itu bahasa Jawa, artinya apa? Duduk perkara realitas ini itu seperti apa sebetulnya? Kenapa kok ada dunia? Dari mana asal-usul dunia itu? Kenapa kok ada manusia, ada binatang, ada pohon-pohonan, tanaman, ada benda-benda yang tidak bernyawa seperti bebatuan dan seterusnya. Itu kenapa? Di mana letak manusia di dalam seluruh realitas ini? Kita itu di mana posisinya? Ada malaikat, ada manusia, ada binatang, ada tanaman, ada bebatuan. Itu di dalam realitas yang tadi itu bermacam-macam itu ya. Itu kita di mana letak manusia itu? Dan kenapa kok ada banyak hal ini di dunia ini? Nah, itu tujuan ilmu tasawuf falsafi itu di situ. Supaya jenengan paham
kalau jenengan paham, itu memudahkan sampean untuk suluk berjalan menuju kepada sumber kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Intinya itu. Nah, kitab Mishkat ini memang ya itu tujuan utamanya. Ini kitab tentang kahanan. Kahanan yang diperlambangkan, diserupakan, dianalogikan dengan cahaya. Dengan cahaya itu. Sekian ngaji Mishkat malam ini. Agak rumit ya, tidak apa-apa ya. Jadi kita malam ini belajar tentang banyak perlambang ya. Ada nyopot 2 sandal atau sepatu ya, ada lembah suci, ada gunung Tur, ada jazwa, ada qobas, ada syihab. Itu semua bahasa-bahasa perlambang dalam Quran, semua ada semua itu ya. Apa itu maknanya? Sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali ini. Jadi kita pelan-pelan, ini sekarang sudah kita sampai ke intinya kitab Mishkat ini ya. Inilah intinya. Tapi ini belum inti banget. Kita belum sampai ke puncak Gunung Tur ini. Ya, kita belum sampai ke puncak Gunung Tur. Ini baru tengah-tengah ya. Tapi menjelang puncak ya. Tapi sudah jelas kita bukan di lembah lagi. Kita sudah naik ini. Sudah naik sampai hampir menjelang puncak Gunung Tur ya. Nah, kita naiknya mulai bulan puasa kemarin ini baru sampai lumayan lah ya, kita dapat sesuatu, ya pelan-pelan kita naik mendekati puncak Gunung Tur ini. Sekian ngaji kitab Mishkat, kita teruskan minggu depan dan mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa limaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian ngaji Mishkat malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti ngaji Mishkat malam ini lewat space ya. Ada Mbah Nyut, makasih Mbah Nyut. Ada Cak Fu.